Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpian, channel dimana akan merecap sebuah manga dengan santai. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like, share, dan subscribe channel ini. Dan juga kalian juga bisa berdonasi melalui traktir yang ada di deskripsi. Dengan begitu, bisa membuat Mimin semakin bersemangat dalam berkonten lagi. Kalau begitu, kita lanjut ceritanya, boy. Kembali ke kelas, Kazemihara menjelaskan kalau kelas mereka sedang dalam kekacauan yang membuat Shinichiro bingung apa maksudnya itu. Itu karena jumlah pelanggan yang membludak. Iklan menggunakan Haruka benar-benar efektif dan membuat orang-orang tertarik. Karena itulah jumlah pembeli semakin banyak, di mana orang-orang mereka berkurang, membuat kelas menjadi berantakan, di mana beberapa anggota memasak laki-laki yang bercanda memakan takoyaki yang gagal, tapi berubah menjadi musibah, di mana mereka semua terperangkap di toilet. Mendengar itu membuat Shinichiro merasa kesal dibuatnya. Dengan kata lain, menurut Kazemihara, setelah shift saat ini selesai, hanya tersisa 4 orang di kelas dan itu sangat mustahil untuk menangani jumlah pelanggan saat ini. Haruka bertanya soal bertanya dengan murid-murid lain, tapi kebanyakan dari mereka sudah ada tugas lain seperti tugas dari klub ataupun OSIS. Ada juga mereka yang sudah sibuk dengan rencana masing-masing dan sekarang tersisa 2 pilihan, memaksa teman-teman kelas untuk datang membantu atau tetap melanjutkan dengan 4 orang ini saja, tapi pasti akan sangat sulit. Shinichiro merasa tak ada pilihan lain dan akan mencoba menghubungi yang lain. Tapi ia teringat sesuatu, di mana di kehidupan pertamanya, ketika ia sedang berlibur, ia terpaksa berangkat kerja dan merasa sangat kesal dibuatnya. Shinichiro memutuskan untuk tak meminta bantuan siapapun dan akan menangani semua ini dengan semua orang yang ada di sini. Tapi Mai merasa itu sangatlah mustahil dan Shinichiro mengerti soal itu. Tapi pilihan apapun yang mereka pilih tetap membutuhkan korban. Jadi daripada mengganggu teman sekelas, lebih baik mereka berusaha terlebih dahulu. Haruka juga setuju dengan pendapat Shinichiro. Haruka juga paham kalau mereka belum tentu bisa dapat bantuan, jadi tak ada salahnya untuk mencoba yang terbaik terlebih dahulu. Mai mengerti maksud Haruka dan Shinichiro dan mereka pun memutuskan untuk mencoba berusaha terlebih dahulu. Shinichiro mencoba menata peran masing-masing, di mana Kazemihara akan menangani tiket dan manajemen pesanan. Haruka mengatur piring dan minuman, lalu Mai akan bertindak sebagai pelayan. Shinichiro juga meminta Haruka untuk mengemas wadah bagian take out dan Haruka mengerti. Dan Shinichiro akan berfokus untuk memasak semuanya. Kazemihara ragu apakah Shinichiro mampu melakukannya karena memasak adalah pekerjaan paling berat dari semua ini. Tapi itu juga tanggung jawab Shinichiro sebagai orang yang memberi ide soal ini. Jadi ia harus bekerja lebih keras lagi. Setelah itu toko dibuka seperti biasa, di mana mereka menerima pesanan dan Shinichiro langsung segera memasaknya. Keadaan sangat sibuk sekali. Shinichiro tak menyangka kalau mereka bertiga mampu melakukannya. Tapi jumlah pembeli juga tak kunjung menurun dan penyebabnya mungkin saja karena Haruka, di mana secara tak sadar mencuri perhatian para lelaki dan berefek ke Mai dan Kazemihara juga. Shinichiro yang sedang memasak mendengar keluhan dari para pembeli yang terlalu lama menunggu, di mana Shinichiro mengerti dan mencoba untuk melakukan secepat mungkin. Tapi Mai melakukan kesalahan dan menjatuhkan pesanan. Dengan cepat Shinichiro membantunya dan berkata untuk tak perlu khawatir karena Shinichiro akan segera membuatnya. Shinichiro juga mengingatkan ke Haruka soal semacam tanda, di mana Haruka berteriak soal mereka yang sibuk dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi mohon untuk bersabar. Dengan begini para pembeli akan mengerti dan bersedia untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Kazemihara yang menerima pesanan langsung menyampaikannya ke Shinichiro. Shinichiro mengerti dan mencoba masuk ke dalam mode fokus yang lebih dalam. Ia mencoba memahami bagaimana cara memasak yang cepat tanpa menghancurkan masakannya. Tapi sayangnya pengalamannya sebagai karyawan tak akan membantu dan hanya akan melakukan yang terbaik saja. Di mana tiba-tiba dengan cepat Shinichiro memasak takoyaki bak dapat kekuatan super. Ia membolak-balik takoyaki dengan kecepatan suara karena ia tak punya pilihan lain selain membuat takoyaki 3 kali lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan pembeli yang melihat kecepatan memasak Shinichiro dibuat kagum. Tapi tiba-tiba seseorang tertawa, di mana Haruka merasa meskipun mereka sangat sibuk, tapi ia merasa sangat aneh karena ini terasa sangat menyenangkan dibanding yang ia kira. Shinichiro terdiam dibuatnya dan berkata, meskipun ia merasa sampai ingin mati, tapi memang benar ini sangatlah menyenangkan. Haruka merasa kalau mereka berdua sama-sama aneh dan Shinichiro pun setuju. Dan dengan demikian mereka berempat bersatu dan berhasil melewati tahap krisis satu ini dan cerita pun berlanjut.